Halo Studio Lovers, Komisi Pemilihan Umum KPU menetapkan rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara tingkat nasional pemilu legislatif atau Pileg DPR RI 2024 Rabu 20 Maret 2024 lalu. Walau PDIP meraih suara terbanyak pada Pileg DPR RI 2024, berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat nasional yang dilakukan KPU RI terhadap perolehan suara di 38 provinsi dan 128 wilayah luar negeri, namun sejumlah petahana dari PDIP terancam gagal mempertahankan kursinya dalam kontestasi pemilu 2024. Metode konversi perolehan suara calon legislatif atau caleg DPR menjadi jumlah perolehan kursi ini menggunakan metode penghitungan sentilag. Kegagalan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk lokasi daerah pemilihan yang tidak menguntungkan dan persaingan sengit dengan kandidat dari partai lain. Berikut ini daftar kandidat petahana dari PDIP yang tidak berhasil meraih kursi pada pemilu 2024. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Arteria Dahlan. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDIP Arteria Dahlan turut berpotensi gagal menyabet jatah kursi DPR RI di pemilu 2024. Ia maju sebagai caleg dari Dapil Jawa Timur 6 yang meliputi Tulung Agung, Blitar, Kediri, Kota Kediri, dan Kota Blitar. Tercatat meraih 62.242 suara. Arteria duduk di peringkat ketiga dari total 9 caleg dari partainya. Pulung Agustanto dan Sri Rahayu yang berpotensi menduduki 2 kursi di atasnya. Jumlah perolehan kursi itu berkurang 1 jika dibandingkan pemilu 2019 yang memperoleh 3 kursi. Berikutnya ada nama Jarod Saiful Hidayat. Caleg petahana yang gagal lolos itu salah satunya adalah politisi PDIP adalah Jarod Saiful Hidayat. Anggota DPR RI dari fraksi PDIP ini maju sebagai caleg nomor 1 PDIP dari Dapil Sumatera Utara 3. Pernah menjabat sebagai pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu. Caleg ini meraup suara 54.336 suara dan duduk di posisi keempat dari total 10 caleg dari partainya di Dapil tersebut. PDIP hanya memperoleh 2 kursi di Dapil ini, karenanya Jarod pun diprediksi gagal lolos ke Senayan. Johan Budi Sabto Pribowo. Sebelum menjadi anggota DPR, Johan Budi Sabto Pribowo yang dulunya merupakan juru bicara Jokowi dan KPK, merupakan caleg petahana PDIP dari Dapil Jawa Timur 7. Meskipun memiliki pengalaman yang luas, ia hanya mampu meraih 55.176 suara, menempatkannya di posisi ketiga dari perolehan suara PDIP di wilayah tersebut. PDIP hanya berhasil meraih 2 kursi di Dapil tersebut. Walau dulunya memiliki jabatan strategis, tidak menjamin lolos ke Senayan ya Studio Lovers. Junimart Girsang. Junimart Girsang yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI juga merupakan caleg petahana PDIP di Dapil Sumut 3. Meskipun memiliki posisi penting, ia hanya memperoleh 75.401 suara, menempatkannya di posisi 5 dalam perolehan suara caleg PDIP di wilayah tersebut. Prediksi menyebutkan bahwa ia kemungkinan gagal meraih kursi di DPR setelah PDIP hanya berhasil meraih 2 kursi di wilayah tersebut. Eriko Sotarduga. Anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PDIP ini diprediksi tidak mampu mempertahankan kursinya di pemilu 2024. Ia tercatat maju sebagai caleg PDIP dari daerah pemilihan DKI Jakarta 2. Eriko memperoleh 48.737 suara. Kendati demikian, perolehan itu tidak cukup membawanya kembali ke Senayan, sebab PDIP hanya mendapat 1 jatah kursi. Adapun kursi tersebut diprediksi ditempati oleh caleg dengan perolehan suara tertinggi di dapil ini, yakni Once Mekel dengan 60.623 suara. Masinton Pasaribu. Seperti Eriko, Masinton Pasaribu juga diprediksi dikalahkan oleh Once.
Ia tercatat mendapatkan 50.992 suara dari dapil yang meliputi wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Adapun kini, Masinton menjabat sebagai anggota DPR RI dari fraksi PDIP. Masinton mengungkapkan penyebab dirinya tidak bisa lolos ke Senayan karena kursi yang didapatkan partainya di daerah pemilihan DKI Jakarta 2 berkurang. Pada pemilu 2019 lalu, PDIP mendapatkan jatah 2 kursi dari dapil itu. Namun saat ini jatahnya berkurang menjadi 1 kursi. Jadi PDIP itu kehilangan kursi 1 ya. Jadi bukan persoalan saya nggak terpilih, kursinya hilang 1, kata dia. Krisdayanti. Anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDIP, Krisdayanti, diprediksi akan gagal lolos ke Senayan usai memperoleh dukungan sebanyak 70.111 suara. Krisdayanti maju sebagai caleg nomor urut 3 PDIP di Dapil Jawa Timur 5 yang meliputi Kota Batu, Kota Malang, dan Malang. PDIP hanya mendapat jatah 2 kursi dari dapil tersebut. Adapun 2 kursi itu diprediksi ditempati oleh caleg yang lain, yakni Ahmad Basarah dan Andreas Edi Susetyo yang mendapatkan 89.769 dan 81.020 suara. Krisdayanti pun telah buka suara usai prediksi kekalahannya tersebut. Kursi PDIP hanya 2, sayang sekali. Jadi saya belum berhasil lolos kembali, ujar Krisdayanti. Sangat disayangkan ya Studi Lovers. Nah demikian dulu ya informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.